Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada Bapak Insinyur Nasir Widiastianto, STMT IPM ASEAN Engineer, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja, dan Lingkungan Kerja. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Mirza Abdillah Pratama, kemudian ada Bapak Arya Kusumawardana, Bapak Muhammad Afnan Habibi, Bapak Sunar Sukopitoyo, Ibu Siti Sendari, dan Ibu Umi Rohajatin. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tugas makalah bertajuk Implementasi Sistem Manajemen K3L Laboratorium di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Masing-masing dari kami akan mengangkat studi kasus dari departemen masing-masing di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Dari Departemen Teknik Sipil akan diwakilkan oleh saya sendiri, dari Departemen Teknik Sipil akan mengulas terkait SMK 3 di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil. Kemudian dari Departemen Teknik Elektro, di sini ada Bapak Arya, Bapak Afnan, dan Ibu Siti Sendari yang akan mengulas terkait implementasi K3 di Laboratorium Konversi Energi, Laboratorium Sistem Distribusi, dan Laboratorium Robotika dan Sistem. Kemudian dari Departemen Teknologi Industri ada Bapak Sunar dan Ibu Umi yang akan memaparkan terkait implementasi K3 di Laboratorium Industri Pangan dan Laboratorium Pastry. Secara teknis, masing-masing dari kami akan mempresentasikan makalah masing-masing selama 5 menit dan diikuti dengan sesi tanya-jawab selama 3 menit. Untuk screen sharing akan dilakukan melalui perangkat masing-masing. Secara umum, pokok bahasan yang akan kita ulas dalam kesempatan hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi pelaksanaan K3 di laboratorium masing-masing. Kemudian yang kedua, melakukan assessment implementasi K3. Yang ketiga, menganalisis gap yang akan dibandingkan dengan persyaratan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah memberikan usulan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya. Untuk mengawali, saya akan mengulas terkait implementasi sistem manajemen K3L di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Secara umum, tujuan dari penerapan K3 di laboratorium adalah untuk melindungi seluruh sivitas akademika pengguna lab agar terhindar dari bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di laboratorium yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Acuan yang digunakan dalam perumusan sistem manajemen K3L di laboratorium adalah sebagai berikut, yang di dalamnya mengandung undang-undang, kemudian Permen LH, peraturan pemerintah, serta Kemenaker sebagai berikut ini. Sebelum adanya perumusan tentang sistem manajemen K3L di laboratorium, terlebih dahulu kita melakukan identifikasi bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas di lab, yang di dalamnya menyangkut terkait bahaya yang ditimbulkan dari penyebaran virus COVID-19, kemudian bahaya yang ditimbulkan dari situasi darurat, bahaya yang ditimbulkan dalam penggunaan alat yang menimbulkan panas, kemudian bahaya yang ditimbulkan oleh alat yang dialiri listrik, kemudian bahaya dari penggunaan material kimia, dan yang terakhir di sini adalah pembuangan limbah serta penggunaan perangkat di laboratorium. Untuk lingkup sistem manajemen K3L di Laboratorium Pengujian Bahan mencangkup ada 8 poin, yaitu yang pertama adalah prosedur umum bekerja di laboratorium, kemudian yang kedua perihal glassware atau perangkat pecah belah, kemudian yang ketiga adalah material handling and care, keempat adalah equipment handling and care, kelima peralatan keamanan, keenam keamanan listrik, ketujuh prosedur pembuangan limbah, dan yang terakhir adalah rencana tanggap darurat. Untuk prosedur umum dan peraturan, laboratorium pengujian bahan telah menyusun aturan yang mengatur aktivitas akademika sebelum bekerja di lab, selama bekerja di lab, dan setelah bekerja di lab. Kemudian perihal glassware di sini atau perangkat atau peralatan pecah belah, Laboratorium Pengujian Bahan Teknik Sipil telah mengimplementasikan hal yang berkaitan dengan penyimpanan, penggunaan, dan pembersihan glassware setelah pengujian dilakukan, kemudian adanya tindak lanjut apabila glassware tersebut mengalami pecah, mencangkup pembersihan dan pembuangannya. Kemudian perihal penanganan bahan kimia di sini atau handling dalam hal senyawa kimia yang digunakan di lab, ada catatan besar di sini yang perlu diperbaiki oleh pengelola lab bahan teknik sipil, yaitu terkait labeling yang seharusnya mengikuti Material Safety Datasheet atau MSDS. Di dalamnya seharusnya mencangkup tentang nomenklatur, kemudian komponen berbahaya, kemudian yang ketiga adalah data fisik,
Keempat, bahaya api dan ledakan. Kelima, bahaya keselamatan. Kemudian selanjutnya prosedur tumpahan dan kebocoran. Kemudian informasi proteksi khusus dan terakhir adalah tindakan pencegahan dan apabila terjadi kecelakaan kerja terkait material tersebut. Kemudian perihal penggunaan peralatan di lab, seluruh peralatan yang ada di lab telah disetting untuk memiliki ergonomis yang baik ketika digunakan dan sudah dilakukan pelatihan penggunaan peralatan kepada laboran. Harapannya nantinya dapat mengoperasikan alat dengan baik. Namun demikian, di sini masih ada catatan terkait manual penggunaan alat yang secara tertulis belum tersedia di setiap alat yang ada di lab yang seharusnya disediakan untuk seluruh. Pak Mirza, disconnected. Melakukan pelatihan terkait penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, pelatihan terkait pertolongan pertama. Kemudian terkait juga adanya fasilitas poliklinik yang jarak jangkaunya kurang dari 5 menit dari lokasi lab. Kemudian terkait keamanan listrik, di sini seluruh soket yang berada di laboratorium pengujian bahan telah di-set memiliki elevasi yang cukup dan dapat dilihat dengan jelas, sehingga soket tersebut tidak akan terkena cipratan air yang menimbulkan korsleting dan tidak ada potensi adanya bahaya akibat tangan yang menyentuh soket listrik tersebut. Kemudian perihal penanganan pembuangan limbah di sini, laboratorium pengujian bahan saat ini hanya menyediakan pembuangan limbah padat yang berada di belakang gedung, dan di sini perlu ada catatan tindak lanjut bagi pengelola lab bahan untuk menyediakan pembuangan limbah cair. Jadi pembuangan limbah cair itu seharusnya ditampung dalam kontainer terpisah, menyesuaikan dengan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh material limbah cair tersebut. Kemudian terkait rencana tanggap darurat di sini juga terdapat catatan perihal pengenalan emergensi yang terjadi di lab in case. Jadi yang pertama itu perihal kebakaran, kemudian terpapar bahan kimia di kulit dan mata, kemudian adanya potensi menghirup uap bahan kimia, dan terakhir adalah tertelan bahan kimia. Kemudian yang selanjutnya adalah lab bahan belum menyediakan adanya assembly point dan rute evakuasi apabila situasi darurat terjadi. Situasi darurat ini setidaknya yaitu terjadinya kebakaran mungkin yang ada di lab dan adanya gempa bumi. Kemudian di sini merupakan kesimpulan umum dari rekomendasi yang dapat diberikan kepada pengelola lab bahan Departemen Teknik Sipil FTUM. Utamanya di sini adalah perihal material handling and care. Di situ seharusnya pengelola lab itu menyediakan label yang terstandar MSDS, kemudian perihal equipment handling and care. Seharusnya di setiap alat itu disematkan manual yang secara tertulis sehingga memudahkan pengguna alat dalam mengoperasikan alat tersebut. Kemudian dalam hal prosedur pembuangan limbah, di sini belum disediakannya tempat untuk pembuangan limbah cair yang seharusnya disediakan dalam bentuk kontainer terpisah. Kemudian yang terakhir adalah belum dirumuskannya rencana tanggap darurat. Jadi di sini seharusnya ada pengenalan terkait emergency, terkait potensi-potensi yang terjadi selama praktikum terjadi. Kemudian ada evakuasi, kemudian dan assembly point apabila terjadi situasi darurat. Demikian paparan yang saya dapat sampaikan perihal implementasi sistem manajemen K3L Laboratorium Pengujian Bahan di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mohon maaf, sepertinya masih muted. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya ya, langsung saja pertanyaan dari saya untuk Pak Mirza. Baik. Mungkin ada dua pertanyaan ya dari saya. Yang pertama, dalam waktu dekat, ini apa saja rekomendasi perbaikan SMK 3L di laboratorium Bapak? Ya, jadi itu yang pertama dalam waktu dekat ini. Kemudian kalau dalam jangka panjangnya, ini kaitannya dengan universitas, bagaimana sih agar tercipta SMK 3L atau mungkin SMK 3 secara keseluruhan ya di Universitas Negeri Malang. Baik, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Apabila saya boleh mengulangi, di situ Pak Sunar menanyakan ada 2 poin, yaitu terkait rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang dalam hal perbaikan pengelolaan K3 di laboratorium, begitu ya Pak ya. Ya, Nah, saya mulai menjawab terlebih dahulu terkait rencana jangka pendeknya. Di situ mungkin dilakukan dalam 1 tahun terdekat di sini. Yang bisa saya sarankan mungkin dari pengelola lab di situ bisa mulai dari perbaikan di material handling and care dan equipment handling and care ya Pak. Soalnya di situ kan saya rasa SDM yang dikerahkan tidak terlalu banyak. Kemudian di sini juga terkait dengan urgensinya karena lab bahan di sini merupakan lab yang bisa dikatakan komersial, tidak hanya dioperasikan oleh mahasiswa di program studi yang ada di Departemen Teknik Sipil UM saja, namun menjadi akses umum. Jadi adanya kebutuhan untuk manual tertulis itu sangat urgen untuk dipenuhi dalam waktu dekat. Sehingga apabila mungkin ada mahasiswa dari prodi lain atau dari company atau dari industri untuk datang ke sini dan menggunakan lab, di situ bisa dimudahkan. Kemudian untuk jangka panjangnya, di sini saya berpikir ya Pak, karena saya menilai untuk saat ini di Universitas Negeri Malang belum terdapat divisi atau departemen khusus yang mengelola tentang K3 secara umum di kampus. Jadi pengelolaan ini kan masih istilahnya di level jurusan dan wujudnya masih sebatas SOP. Nah, di universitas lain kalau boleh saya menyebutkan misal Universitas Gajah Mada dan Universitas Erlangga, di sana sudah terdapat tupoksi yang benar-benar menggagas perihal ini. Jadi seharusnya ada misal gugus penjaminan mutu yang tidak hanya di lingkup pendidikan saja, tapi di K3-nya yang bisa dikelola mulai dari pusat, kemudian ke fakultas, ke jurusan atau departemen seperti itu. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada baik. feedback Bapak? Terima kasih. Baik, mungkin sedikit ya saya menanyakan kalau untuk SOP-nya sendiri ini sudah ada ya di lab Bapak ini untuk Kalau SOP perihal dan SOP mungkin standar sendiri, mutunya juga sudah ada atau bagaimana? iya, kalau yang saya cermati ya Pak, untuk SOP-nya yang disediakan di lab ya sudah ada, cuma di situ hanya mengatur bagaimana sih mahasiswa itu ketika menggunakan lab. Jadi hanya kayak misal mahasiswa sebelum menggunakan lab itu harus izin, kemudian ketika pelaksanaan itu seperti apa, setelah pelaksanaan seperti apa. Belum mengcover seluruh poin yang mungkin teman-teman sekalian dapat saksikan di slide ini. Seharusnya SOP itu disediakan sedetail itu karena itu kaitannya dengan efisiensi dan keselamatan kerja. Belum detail seperti itu Pak Sunar. Jadi masih sebatas umum yang berlaku bagi mahasiswa saja. Apakah ada feedback kembali Bapak? Baik, mungkin terima kasih ya sudah cukup komprehensif. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan tanggapan atas presentasi saya. Mungkin sesi selanjutnya dapat dilanjutkan dengan presentasi oleh Bapak Arya Kusumawardana. Baik, terima kasih Pak Mirza. Izin share screen Bapak Ibu. Iya, Pak. Mohon ditutup dulu Pak. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari sistem manajemen K3 ya, khususnya di laboratorium konversi energi di Departemen Teknik Elektro Universitas Negeri Malang. Jadi langsung saja pada sajian kali ini saya akan membahas tentang sebenarnya bagaimana sih metode saya untuk melakukan asesmen ya, atau membuat satu sistem manajemen K3 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah asesmen K3 tersebut ya. Jadi nanti akan saya paparkan terkait dengan beberapa hal atau kegiatan yang menimbulkan resiko, kemudian sampai sejauh mana resiko itu berdampak, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Oke, baik. Nah, tentu pada metode ini sebelum kita melakukan
asesmen terhadap risiko-risiko yang ada di lingkungan tempat kita kerja, khususnya di laboratorium konversi energi, maka terlebih dahulu kita melakukan identifikasi dari beberapa kasus yang sering terjadi atau pernah terjadi di lab tersebut. Nah, ini khususnya pada kegiatan praktikum. Kemudian setelah kita melakukan identifikasi ya dan memilah-milah mana yang berisiko dan mana yang tidak, kemudian kita menentukan kualifikasi. Jadi di sini kita akan menentukan kualifikasi apakah risiko dari kegiatan-kegiatan yang ada itu dapat dikatakan high, kemudian moderate atau low dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah penentuan tindak lanjut. Nah, untuk mengklasifikasikan ya beberapa risiko yang ada di laboratorium konversi energi, ya, khususnya kegiatan-kegiatan yang ada di sana, itu saya mengacu pada standar manajemen risiko Australia dan New Zealand, ya, khususnya 4360 di 2004. Jadi untuk yang tabel sebelah kiri ini merupakan, tabel sebelah kiri ini merupakan peluang ya, peluang terjadi risiko tersebut. Jadi mulai dari poin yang paling tinggi yaitu poin 5, itu sering terjadi. Nah, ini kemudian yang mungkin terjadi, kemudian kadang-kadang jarang, dan yang paling sedikit adalah yang sangat jarang terjadi, di mana kejadian itu antara 0 sampai 4 kejadian per tahunnya. Nah, kemudian untuk yang klasifikasi, jadi ada 2 klasifikasi. Yang pertama adalah peluang dari terjadinya risiko tersebut, kemudian yang kedua adalah dampak dari risiko tersebut. Apakah dampaknya itu yang poin yang pertama, yaitu tidak berarti, artinya tidak membahayakan bagi pekerja atau dalam kasus ini praktikan ya mahasiswa. Kemudian apakah minor ya, kecil, sedang, kemudian besar, dan yang terakhir adalah bencana. Nah, dari beberapa hasil identifikasi nantinya kita akan melakukan klasifikasi ini untuk mendapatkan kategori ya, kategori risiko. Nah, ini risiko tersebut dikategorikan sebagai extremely high, ataukah high, moderate, ataupun low, seperti itu. Jadi ini ada tabel. Jadi jika, katakanlah ini satu contoh ya, peluang risiko itu terjadi itu poinnya 5, jadi sangat sering. Ya, kemudian dampak risikonya katakanlah itu 3. Ya. Jadi kalau 3 itu di sini adalah sedang, maka kita bisa sebut kategori risiko itu adalah extremely high, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah tabel assessment. Jadi ada beberapa resiko yang sudah kita himpun, kemudian kita pilah-pilah. Nah, ada 3 kegiatan yang menimbulkan resiko cukup tinggi, ya, di mana kegiatan itu adalah praktikum energi terbarukan, ya, kemudian praktikum mesin listrik, dan yang terakhir adalah workshop elektromekanik. Nah, di praktikum energi terbarukan ini terdapat 3 risiko. Ya. Yang pertama adalah terjadi kerusakan pada konverter, ya, karena kesalahan prosedur. Jadi untuk ketiga kegiatan praktikum ini itu umumnya resikonya terjadi karena human error ya. Jadi bukan karena kurangnya SOP yang ada di lab atau kurangnya prosedur ya. Karena ini sering terjadi dan sudah dikonfirmasi juga. Jadi yang pertama itu adalah terjadi kerusakan. Ya, ini cukup tinggi ya dampaknya, karena ini high. Kerusakan perangkat konverter ini nantinya bisa berdampak pada penggantian perangkat-perangkat yang ada, dan itu juga tidak pasti akan membutuhkan biaya yang cukup besar, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terjadi hubung singkat ya. Di sini low karena jarang terjadi. Kemudian yang terakhir untuk yang praktikum energi terbarukan itu adalah tersengat listrik. Jadi di sini pernah terjadi ya, dengan peluang risiko poin 1, kemudian dampaknya 5 karena akan berdampak langsung ke praktikan ya. Jadi kita mengkategorikan sebagai risiko high, seperti itu. Kemudian di praktikum mesin listrik ya, ini secara keseluruhan itu dapat dikategorikan moderate ya. Karena yang pertama itu adalah kerusakan motor, itu dampaknya bukan ke praktikan atau ke penggunanya ya, tapi ke perangkatnya. Jadi ini nanti ketika terjadi kerusakan pasti kita akan ada dampak finansial, seperti itu, penggantian perangkat dan lain sebagainya, di luar dari
dampak fisik ke pengguna. Kemudian terjadi trip dari percobaan rotor block, kemudian yang terakhir adalah tertimpa motor listrik. Meskipun ini itu dampaknya berat ya, tapi ini cukup jarang terjadi karena memang di sana juga ada perangkat yang digunakan untuk memindahkan perangkat motor dari satu tempat ke tempat praktikum seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah workshop elektromekanik ya. Jadi kalau kita coba perhatikan di workshop elektromekanik ini itu kategori resikonya adalah high. Memang praktikum ini itu cukup berbahaya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu terluka ketika melakukan percobaan untuk penggunaan alat bubut ya, atau pemotong ya. Karena ini kalau memang mahasiswa itu melakukan atau menyalahi ya, itu pasti nanti akan terjadi seperti ini gitu. Meskipun ada prosedurnya, ada petunjuknya gitu. Tapi ini memang kegiatan ini perlu didampingi oleh dosen ataupun laboran dan ini harus terus-menerus seperti itu. Jadi tidak boleh ditinggal di kegiatan ini. Begitu juga dengan dampak risiko yang kedua yaitu jari terpotong karena tadi ada perangkat pemotong. Memang ini riskan ya. Meskipun praktikum ini tidak semua prodi melakukan praktikum ini, cuman ini juga akan berdampak cukup signifikan ke pengguna. Jadi bukan ke perangkat tapi ke pengguna seperti itu. Nah, dari 8 resiko yang sudah kita identifikasi tersebut, itu kita bisa sebutkan bahwa ada kategori yang cukup besar ya, ini persentasenya 50% itu high, kemudian 38% itu moderate, dan yang terakhir low. Ya, jadi dengan kategori yang cukup tinggi yaitu high ini persentasenya cukup besar juga, itu Bapak Ibu. Nah untuk itu di sini ada perlunya tidak lanjut ya, karena memang praktikum itu kegiatan yang wajib ya. Dalam waktu 1 tahun pasti kita lakukan, khususnya tiga kegiatan praktikum yang sudah saya paparkan. Yang pertama itu praktikum konversi energi, kemudian mesin listrik, dan yang terakhir adalah yang cukup berbahaya adalah elektromekanik seperti itu. Jadi perlu ada tindak lanjut untuk mengurangi dampak risiko ini selain adanya APD yang sudah disediakan, kemudian adanya SOP, prosedur, dan lain sebagainya. Nah ini untuk saran ya, yang kami sarankan adalah melengkapi ya. Ada beberapa APD yang memang belum ada dan belum lengkap juga, termasuk sarung tangan yang digunakan untuk praktikum elektromekanik. Kemudian perlunya peningkatan pentingnya pemahaman K3 ya, ini juga penting ya, bisa jadi ini juga disematkan ke pembelajaran, di mana misalkan katakanlah jika mahasiswa itu menerapkan K3 ya dengan baik, maka poinnya akan ditambah seperti itu, agar mereka nanti lebih terbiasa dengan K3 seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian paparan dari saya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait apa yang sudah saya paparkan. Ya, terima kasih kepada Pak Arya ya. Saya mohon izin bertanya, saya Muhammad Afnan Habibi. Di praktikum di lab panjenengan itu kan ada resiko untuk menyebabkan hubung singkat ya. Nah, tetapi di sana termasuk ke dalam kategori low risk. Jadi itu mungkin kalau saya perkirakan itu tidak ada dampak ke praktikan ya. Nah, tapi kalau tidak ada dampak ke praktikan, nah kenapa kok tetap dimasukkan ke dalam asesmen resiko Anda? Baik Pak Adnan, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab. Begini, terjadi hubungan singkat pada sistem ini itu sebenarnya ketika kondisi sistem ini itu aman, artinya hanya terjadi trip saja, itu untuk sekali kondisi kejadian seperti ini itu akan jadi insiden saja. Jadi tidak akan jadi accident, di mana tidak ada dampak, entah dampak kesehatan maupun finansial. Tapi jika kondisi ini berulang secara terus-menerus terjadi, mungkin dalam artian 1 kali praktikum itu kita bisa
ya terjadi 5 kali lebih hubung singkat. Nah, ini nanti akan terjadi malfunction pada beberapa perangkat yang dipraktekkan, khususnya di energi terbarukan, dan itu akan berdampak lumayan besar ya, karena kerusakan satu perangkat itu juga membutuhkan biaya untuk memperbaikinya, bahkan menggantinya. Jadi kenapa ini saya masukkan ke dalam manajemen K3 seperti itu, Pak Adnan. Meskipun di sini peluang terjadinya juga kecil, artinya terjadi hubung singkat itu pasti ada human error yang benar-benar praktikan tidak memperhatikan prosedurnya. Tapi dampaknya kalau ini terjadi berkali-kali ya itu bisa bisa berdampak cukup besar seperti itu, Pak. Kenapa ini masih saya masukkan meskipun kecil seperti itu? Oh, berarti intinya itu masih dalam frekuensi yang jarang ya Pak ya terjadinya ya. Iya, meskipun sebenarnya pernah terjadi juga. Jadi terjadi loncatan bunga api ya akibat hubung singkat ini. Mungkin karena MCB-nya ketika pemasangan itu tidak melalui prosedur yang benar juga. Namun karena ada beberapa seperti gas untuk mematikan api ya, itu sehingga di situ tidak saya masukkan ke risiko seperti itu, Pak. Jadi ketika kita praktek misalkan kemudian ada loncatan api yang menyebabkan kebakaran kecil katakanlah, nah itu sudah ada penanggulangannya di sana. Nah, dan untuk yang kasus ini itu adalah hubung singkat yang ya kemungkinan terjadi berkali-kali nantinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arya penjelasannya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian paparan dari saya. Selanjutnya monggo Pak Afnan disampaikan apa SMK 3 yang sudah panjenengan identifikasi atau jenengan kerjakan seperti itu. Oke, baik, mohon izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini giliran saya, Afnan, untuk menjelaskan sistem manajemen SMK 3 pada laboratorium sistem distribusi dan instalasi. Sistem manajemennya ada 2. Maaf, keliru ketik. Jadi ini adalah outline yang saya kerjakan, mulai dari pendahuluan, kemudian profil lab, kemudian ada metode analisis, kemudian analisisnya, hasilnya, kemudian dan kesimpulan. Nah, pada pendahuluan kali ini kita definisikan bahaya, yaitu karakteristik yang melekat pada agen atau keadaan atau aktivitas. Nah, setiap agen pasti mempunyai risiko, setiap aktivitas juga mempunyai risiko. Nah, mengenali adanya bahaya itu juga kita perlu melakukan analisis yang komprehensif. Nah, jadi sesuatu yang merugikan itu berpotensi sebagai bahaya atau bisa disebut dengan bahaya. Nah, kemudian setiap organisasi itu perlu membudayakan keselamatan yang kuat. Nah, yang dalam contoh di sini adalah kita perlu mengidentifikasi, kemudian menilai risiko, kemudian mengendalikan, dan kita menerapkan, dan terjadi ada kontrol dan evaluasi sehingga sistem keselamatan kerja itu secara bertahap akan akan membaik, terjadi perbaikan. Nah, berikut adalah profil lab distribusi dengan koordinator laboratorium Pak Ari Putranto sebagai penanggung jawab sekaligus sebagai ketua asesor asesmen lab. Kemudian dibantu oleh Pak Irham dan saya sendiri. Kemudian ada laporan yang ada menyertai di sana. Nah, ketiga dosen ini melakukan praktikumnya masing-masing, yaitu transmisi, kemudian transmisi distribusi ya. Yang kedua ini adalah workshop instalasi tenaga listrik, kemudian workshop instalasi perangan, dan laporan bisa mengikuti atau mendampingi untuk praktikan. Kemudian untuk yang terdapat fasilitas umum juga pada laboratorium kita, yaitu yang pertama adalah itu kabel distribusi, kemudian ada beberapa trainer, ini contohnya salah satu adalah trainer set. Kemudian yang
C ini adalah ada peralatan K3 yang umum bisa digunakan untuk praktikan maupun dosen atau laporan. Kemudian yang keempat ini D adalah KWH meter. Nah, dari semua sistem, jadi kita menggunakan beberapa langkah untuk mengidentifikasi bahaya, yaitu kita perlu melakukan menentukan identifikasi apa dari pekerjaan kita. Kemudian kita juga bisa meninjau dari roadmap penelitian atau pengabdian atau pengajaran. Kemudian kita memastikan analisisnya itu sebesar mungkin. Maksudnya kejadian itu memang kita pastikan terlebih dahulu memang berbahaya, sangat berbahaya atau tidaknya. Nah, kemudian setelah insiden itu juga bisa menjadi risiko kita, ya kita bisa masukkan kembali ke dalam faktor risiko. Kemudian hipotesis apabila memang masuk akal dan tidak masuk akal, nah itu juga menjadi skenario kecelakaan juga. Kemudian kontrolnya kita juga perlu mekanisme kontrol. Kemudian persyaratan yang diidentifikasi, nah itu biasanya kita luput dari situ. Kemudian alat-alat yang digunakan, nah ini juga sumber terjadinya risiko. Nah ini, kemudian untuk analisis sistem manajemen K3 sendiri, kita perlu menentukan yang pertama adalah tabel 2. Tabel 2 ini adalah indeks dampak. Indeks dampak ini mulai dari 1 sampai 5, yaitu dampaknya sangat kecil dengan sangat besar, sampai sangat besar. Kemudian setelah indeks dampak diketahui atau ditentukan, nah kita menentukan kembali indeks probabilitas, yaitu kecilnya peluang terjadinya resiko. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah pada gambar 2, ini adalah pemetaan resiko yang terjadi. Nah, ini ada warna hijau, kuning, dan merah, sehingga ada merah pekat, extreme high risk, mulai dari low sampai ekstrim. Kemudian dari hasil observasi kita, saya mendapat 9 resiko yang teridentifikasi. Nah, di situ ada dari beberapa praktikum, ya, ada beberapa resiko. Nah, aktivitasnya juga berbeda. Nah, di sini terdapat kita nilai peluangnya, kemudian dampaknya seperti apa, kemudian kita bisa melihat juga sistem manajemen K3-nya, maksudnya menilai secara nominal, yaitu peluang kali dampak. Sehingga kita bisa menentukan kategori dari setiap risiko yang ada. Nah, berikut adalah warna-warnanya sesuai dengan warna yang tadi dalam peta. Kemudian kita perlukan anjuran untuk mengakses ini apakah sangat genting dan penting untuk dilakukan. Ada yang penting tapi tidak genting, dan ada yang tidak penting dan tidak genting. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian tindak lanjutnya bisa dilihat di sini, semakin besar resiko, maka kita perlu mengadakan beberapa aktivitas sehingga dalam sekali jalan kita bisa memparalelkan aktivitas tindak lanjutnya ini sehingga meminimalkan kejadian yang terjadi di kategori sistem risiko tersebut. Nah, jadi sebagai kesimpulan yang tadi kita sudah menentukan itu ternyata terdapat pada tabel ini. Kita simpulkan bahwa ada satu yang berkaitan dengan extreme risk. Nah, ini nomor 5. Kemudian low risk dan high risk itu ada 2 masing-masing. Kemudian sisanya 4 ini adalah medium risk. Nah, teman-teman ini kita bisa lakukan tindak lanjut jika kita mempunyai risiko high risk, maka kita perlu langsung segera. Nah, tetapi kalau kita di high risk, kita perlu melihat dulu apakah ini memang genting. Nah, kalau genting, maka segera dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ini masuk ke medium risk. Jika dananya efisien atau mumpuni, maka bisa. Sedangkan yang low risk itu tergantung dari kebijakan penerima risiko. Apakah ini diterima, dibiarkan, dan sebagainya. Nah, ini kita perlu koordinasi juga kepada pemilik risiko. Nah,
Maka dari hasil evaluasi tersebut dari hasil analisis tersebut kita evaluasi kembali apakah ada kesalahan sistem. Kemudian dari kesalahan tersebut kita perbaiki sehingga kita bisa melakukan mitigasi bencana atau risiko yang terjadi saat praktikum berlangsung maupun penelitian di lab berlangsung. Kira-kira seperti itu, no safety, no injury, no safety, no injury. Maka kita perlu mengadakan assessment ini sehingga kita tidak terdapat injury lagi. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Baik, saya boleh masuk ya Pak? Oh ya. Baik. Di sini saya Mirza ingin menanggapi beberapa hal yang dipaparkan oleh Bapak Afnan baru saja. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan Pak di sini, yaitu terkait yang pertama, di sana apabila dicermati pada slide yang tabel itu yang ada warnanya ya Pak ya. Nah di sana itu kan ada di sana ada kegiatan yang menimbulkan risiko bahaya yang dalam kategori ekstrim seperti itu. Nah, itu apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa mengapa kegiatan tersebut dikategorikan ekstrim? Apakah separah itu dampaknya? Kemudian yang kedua, di sini kan Bapak sudah menuliskan beberapa poin tindak lanjut dan rekomendasi pada bagian tabel sebelah kanan. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini, Bapak bisa istilahnya mengestimasi nggak sih nantinya setelah dilakukan tindak lanjut ini apakah ada perubahan yang positif? Nah, nanti perubahannya itu bagaimana dan Bapak bisa estimasi dalam berapa lama sih Pak bisa kategori resikonya bisa lebih tidak berbahaya seperti yang Bapak plotting di sini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Bapak Mirza. Untuk menjawab yang pertama, mengapa ini kategori ekstrim? Ya, karena sesuai dengan probabilitas yang terjadi itu sangat tinggi. Karena di praktikum kita ini biasanya mahasiswa itu memang tidak berpengalaman. Maka banyak mahasiswa yang ini merusak beberapa komponen transmisi dan distribusi. Nah, ini akan jadi sangat bahaya ketika tidak diawasi. Nah, masalahnya juga selain mahasiswa itu tidak berpengalaman, nah, yang kedua ini ketika sudah terjadi, Pak, nah itu dia akan mengganti beberapa komponen. Nah, satu komponen untuk transmisi dan distribusi itu harganya lumayan, bisa mencapai juta-juta. Maka kalau yang mengganti itu adalah mahasiswa itu sendiri, maka dia akan termasuk memberatkan. Nah, kalau yang mengganti adalah jurusan, nah itu juga memberatkan juga. Maka ini juga dalam faktor ekonominya dia akan tinggi. Yang ketiga, dampaknya bagi universitas ketika ini sudah terjadi, Pak, itu 4 ini, Pak. Maka nama besar UM itu akan sangat akan sangat berpengaruh karena adanya berita-berita tentang kecelakaan yang terjadi. Maka ini perlu segera dimitigasi, Pak. Nah, mitigasinya adalah untuk mengadakan tindak lanjut ini harus kita mengadakan pelatihan terlebih dahulu. Memang ini secara spesifik kalau misalnya dari SMK itu tidak mempunyai keahlian, maka kita perlu mengajarkan kembali di semester sebelumnya. Nah, kemudian sesi diskusi ini sangat perlu di setiap kondisi, jangan dari awal kemudian dilepas, kemudian balik lagi, itu akan menyebabkan beberapa kerusakan juga, Pak. Nah, kemudian ini SOP-nya kita perlu tinjau kembali apa sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Nah, ketika menerapkan ini, saya bisa estimasi untuk kedepannya mungkin ini akan menjadi medium risk, Pak. Medium risk, sehingga probabilitas terjadinya itu bisa berkurang terjadinya, dan kemudian dampaknya unsignifikan. Jadi dampaknya tidak sampai merusak komponen. Mungkin hanya terjadi trip saja. Kira-kira seperti itu, Bapak Irsa. Baik Pak, apa boleh saya menanggapi kembali dari jawaban yang diberikan tadi? Oh iya Pak, silakan. Berarti di sini Bapak Afnan lebih menitik beratkan resikonya lebih ke biaya, seperti itu ya Pak ya?
dari tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa tadi. Dari segi kecelakaan kerjanya separah apa apabila kita biaya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu masalah ini Pak, apakah dalam penggunaan alat ini tidak ada pendampingan ya Pak ya? Karena mahasiswa seolah-olah bisa mengganti komponen-komponennya secara leluasa seperti itu. Terima kasih. Ya, ketika kita praktikum, Pak, biasanya kita menganalisis ini sendiri, Pak. Jadi mahasiswa itu terkadang memang kita ada pendampingan, tetapi tidak seluruhnya kita mendampingi. Nah, itu yang jadi kelemahan kita juga. Tapi sebenarnya ada juga, sering juga kita temui dosen-dosen yang langsung menindaklanjuti. Maksudnya dari awal sampai terakhir itu akan mendampingi mahasiswanya. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi kita akan menekankan juga kepada dosen. Nah, yang tadi biaya itu memang sangat tinggi, Pak, karena komponen satu resistornya mungkin bisa mencapai puluhan juta ya, Pak, untuk transmisi dan distribusi. Nah, ini kalau kita dalam industri, dalam lingkup industri, ya it's okay. Tapi kalau kita dalam lab, lah ini perlu pengawasan lebih intens. Jadi mungkin ada beberapa dosen yang langsung menangani di sana. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak untuk tanggapannya. Saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mungkin bisa dilanjut kepada Pak Sunar. Baik, terima kasih. Mungkin saya mohon izin untuk share screen ya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan pelaksanaan K3 di Laboratorium Industri Pangan. Nah, untuk kajian sebelumnya ini sebenarnya kami sudah melakukan assessment ya terhadap bahaya, kemudian risiko dan lain sebagainya. Nah, untuk presentasi ini saya akan menyampaikan pelaksanaannya ya di Laboratorium Industri Pangan dengan pendekatan gap analysis. Nah, dalam pendekatan ini kami nanti akan membandingkan dengan standar mutu yang ada yang berkaitan dengan laboratorium. Nah, sebelumnya ini sebagai perkenalan, jadi Laboratorium Industri Pangan ini selain sebagai tempat praktikum juga biasanya untuk penelitian, kemudian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga untuk pelatihan. Nah, ini terutama yang berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan makanan, terutama ditujukan untuk industri kecil pangan. Nah, sedangkan peralatannya sendiri tentu saja adalah peralatan-peralatan yang berkaitan dengan pengolahan pangan maupun untuk alat-alat ujinya. Nah, sebagai pembanding ini saya akan membandingkan dengan standar laboratorium yang ada di Kementerian Kesehatan. Di sini adalah dari Politeknik Kesehatan. Nah, karena di situ ada jurusan gizi. Nah, di jurusan gizi salah satunya ada lab ilmu dan teknologi pangan. Nah, dari standar laboratorium yang saya lihat di Poltekkes Kemenkes RI Bandung, nah itu sebenarnya ada beberapa standar ya yang berkaitan dengan laboratorium. Jadi mulai dari tata kelolanya, kemudian sumber daya manusianya, kemudian pelayanannya, kemudian kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian juga sarana dan prasarana. Nah, untuk presentasi kali ini saya lebih menekankan ke yang nomor 4, yaitu kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Nah, itu dibagi menjadi 3, ada kebersihan sendiri, ada kesehatan, dan keselamatan. Nah, ini secara umum standarnya ya, yang untuk kebersihan ini adalah kebersihan lingkungan laboratorium terpelihara. Kemudian untuk kaitannya dengan kesehatan, ini kesehatan lingkungan laboratorium terjaga. Kemudian pembuangan zat berbahaya atau pencemar lingkungan harus
menjaga kesehatan lingkungan di sekitarnya, kemudian juga harus memiliki instalasi pengolahan limbah laboratorium. Kemudian untuk keselamatannya, nah di situ ditekankan untuk penggunaan baju praktek, mungkin kalau di lab lain kaitannya dengan APD, kemudian juga kaitannya dengan APAR ya, alat pemadam kebakaran ini harus tersedia, berfungsi dan dapat dioperasikan. Nah, sebagai pembanding itu tadi ya, kami kemudian melakukan evaluasi ya, assessment untuk kondisi aktual yang ada di Laboratorium Industri Pangan Universitas Negeri Malang. Nah, yang pertama yang menyangkut kebersihannya. Nah, ini Laboratorium Industri Pangan ini secara umum selalu terjaga kebersihannya karena di setiap praktikum ya Pak, mahasiswa wajib menjaga hygiene dan sanitasi karena ini berkaitan dengan makanan ya, tentu saja ini rawan terhadap kontaminasi mikroba. Nah, kemudian mahasiswa juga diharuskan untuk membersihkan kembali semua meja yang sudah digunakan, kompor, peralatan, kemudian zinc atau bak pencucian, kemudian juga menyapu dan mengepel lantai sampai seperti keadaan semula sebelum praktikum. Kemudian di lingkungan luar laboratorium ini kebersihannya juga cukup terjaga, kemudian karena setiap pagi dan sore ini petugas kebersihan selalu membersihkannya. Nah, tetapi yang disayangkan mungkin karena keterbatasan ruang, ini penataan peralatan ini masih kurang rapi, nah sehingga mungkin kesan kebersihannya menjadi kurang ya karena penataan yang kurang rapi. Kemudian menyangkut kesehatan, nah di sini bahan-bahan yang digunakan di Laboratorium Industri Pangan ini mungkin tidak terlalu bahaya seperti halnya kalau di laboratorium kimia dan sebagainya ya, karena di sini sampahnya seperti halnya sampah rumah tangga. Jadi biasanya sampah-sampah praktikum ini dimasukkan ke dalam kantong plastik dan kemudian dimasukkan ke tong sampah yang tertutup. Nah, kemudian ditaruh di luar ya, yang untuk besoknya itu biasanya paginya diambil oleh petugas sampah dari Universitas Negeri Malang. Nah, kemudian juga karena limbahnya ini tidak terlalu berbahaya, ini tidak ada penanganan limbah yang khusus. Kalau misalnya di lab kimia kan biasanya ada ya penanganan yang khusus. Nah, kalau di sini dibuang di bak penampungan saja ya untuk limbah cairnya, kemudian kalau limbah padatnya dibuang di tong sampah itu tadi. Nah, tetapi yang menjadi masalah di laboratorium kami ya, seperti terlihat pada gambar ini adalah berkaitan dengan salurannya. Nah, ini ternyata ya setelah dalam prakteknya ini saluran pembuangan ini kurang, kemiringannya itu kurang ya, sehingga cairan itu kalau terlalu banyak, misalnya mahasiswa sedang praktek dan kemudian banyak yang mencuci di situ, nah kemudian biasanya airnya itu menjadi melimpah dan lantai itu akhirnya menjadi licin. Nah, ini yang menjadi masalah ya yang ada di laboratorium kami. Dan kadang-kadang kalau misalnya ada limbah-limbah yang berprotein tinggi, nah itu biasanya juga menimbulkan bau yang kurang sedap kalau itu misalnya airnya tidak bisa mengalir keluar. Kemudian untuk keselamatannya, nah ini tentu saja mahasiswa selalu diwajibkan menggunakan baju praktek selama praktik. Ini mencakup celemeknya, kemudian maskernya, kemudian penutup rambut, serta sarung tangan plastik. Nah, itu apabila diperlukan ini untuk sarung tangannya. Nah, tetapi tentu saja mahasiswa itu biasanya ada saja ya yang tidak taat seperti ini. Nah, itu oleh karena itu dosen itu selalu mengingatkan. Nah, kemudian alat pemadam api ringan ini tersedia di luar maupun di dalam laboratorium. Hanya saja kalau di dalam ini tidak terpasang di tembok. Biasanya kalau yang terpasang di tembok ini dengan jarak 1,2 meter ya sampai ketinggiannya. Nah, ini hanya diletakkan di lantai di dekat meja laboran. Nah, sehingga mungkin ya kalau ada kondisi darurat yang membahayakan, nah ini perlu waktu lama untuk memadamkan api karena harus mengambil dulu ke tempatnya laboran. Kemudian juga kotak P3-nya ini, P3K-nya ini juga terletak di dekat meja laboran dan isinya kurang lengkap ya, sehingga nanti untuk sarannya ini isinya bisa dilengkapi sehingga bisa
menghindari ya apabila terjadi kecelakaan kerja, minimal ya pertolongan pertamanya ini bisa maksimal. Nah, itu adalah hasil assessment ya terhadap penerapan K3 di laboratorium kami ya, kemudian yang dibandingkan dengan standar tadi yang diterapkan di Poltekkes Kementerian Kesehatan. Nah, dari sini dapat disimpulkan ya, jadi juga ini berdasarkan assessment tadi bahwa laboratorium industri pangan ini secara umum telah menerapkan K3 apabila ditinjau dari segi kebersihan, kesehatan, dan keselamatan, walaupun demikian ya masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki ya, seperti tadi berkaitan dengan letak alat-alat keselamatan kerja, kemudian konstruksi, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu disarankan ya, karena laboratorium kami ini belum punya SOP seperti halnya tadi Pak Mirsa ya, maka disarankan untuk menyusun SOP laboratorium secara lebih komprehensif. Dari beberapa SOP yang saya baca ini sangat lengkap ya, jadi nah laboratorium kami ini belum punya. Ini untuk menunjang penerapan K3 khususnya di laboratorium industri pangan. Nah, kemudian untuk tingkat universitas, jadi tadi juga seperti yang disampaikan Pak Mirsa juga, kita sebenarnya perlu untuk membentuk secara struktural ya sistem manajemen K3 di Universitas Negeri Malang dalam hal menunjang juga pelaksanaan K3 di laboratorium. Baik, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan laboratorium industri pangan yang ada di Departemen Teknologi Industri Universitas Negeri Malang. Baik, terima kasih. Silakan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan ya. Pak Sunar, saya boleh bertanya, Pak? Baik, silakan Pak Afnan. Oke, yang tadi telah identifikasi untuk labnya Pak Sunar ini, apakah ada rencana tindak lanjut Pak untuk beberapa waktu ke depan? Bagaimana untuk mencegah risiko yang terjadi di sana? Baik, terima kasih Pak Afnan. Jadi sebenarnya pada kegiatan sebelumnya ya, jadi kita sudah melakukan identifikasi bahaya risiko dan kemudian kami temukan di situ paling tidak ada 8 ya untuk bahayanya. Jadi mulai dari pelaksanaan praktikum, kemudian karena di sini berkaitan dengan pengolahan pangan ya, penggunaan kompor, nah itu kaitannya dengan kebakaran, kemudian peralatan-peralatan yang menimbulkan panas dan lain sebagainya. Ya, itu setelah kami identifikasi memang bisa menimbulkan bahaya, termasuk penggunaan alat-alat gelas ya yang pecah ya. Dulu juga pernah kejadian misalnya waktu praktikum pengalengan makanan menggunakan gelas jar. Nah, di situ seharusnya tidak boleh didinginkan langsung dengan air. Nah, itu didinginkan dengan air dan akhirnya pecah. Nah, dari hasil assessment sebelumnya tentang bahaya, risiko, dan kemudian tadi berkaitan dengan assessment untuk pelaksanaan K3-nya, nah ini tindak lanjutnya seperti mungkin yang disaran tadi ya. Jadi yang pertama kami akan berusaha untuk membuat SOP dengan mengacu pada SOP-SOP yang sudah ada di beberapa perguruan tinggi. Kemudian juga akan membuat standar mutu ya yang berkaitan dengan laboratorium industri pangan ini, dan kemudian juga kita harapannya sih untuk sistem manajemen K3-nya itu ada di tingkat universitas. Seperti misalnya dulu juga manajemen risiko ya, kita juga mengharapkan di tingkat universitas juga ada. Nah, demikian juga untuk berkaitan dengan sistem manajemen K3-nya ya, sehingga kita di dalam pelaksanaannya nanti ada payung hukumnya dan ada pedomannya ya, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Umi, Pak Sunar. Kita mulai diskusi kita hari ini terkait tugas dari Prof. Prof. Nasir ya. Untuk pertama saya presentasi dulu ya Bu Umi. Gila Ali. Ya, sampai lali namanya. Oke. Sendari. Oke, saya sebisa-bisanya ini
Bisa dilihat ya, Bu Umi, Pak? Bisa. Cuman Oke. kok bukan PPT ya? Nah, ini ya. Oh, Sudah. iya Oke, sudah. kelihatan ya. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ini adalah tugas dari K3LH Prof. Nasir. Judul dari tugas saya ini adalah penataan ulang lab robotika Universitas Negeri Malang dengan integrasi K3LH. Saya Siti Sendari dari Universitas Negeri Malang. Nah, pemilihan topik ini pertama-tama kami memilih poin penting bahwa K3LH ini perlu diterapkan dan menjadi syarat dalam pendirian di hampir seluruh perusahaan. Kemudian hal kedua dari K3LH adalah bahwa ada peraturan pemerintah dan manajemen kualitas di setiap perusahaan atau tempat kerja itu meminta untuk mengimplementasikan program K3LH. Kemudian poin yang ketiga dari K3LH adalah K3LH ini merupakan hak bagi setiap pekerja sebagai benteng pertahanan. Atas dasar itu kami memikirkan bagaimana K3LH ini juga bisa diterapkan di tempat kerja kita, khususnya saya ada di lab robotika. Nah, pertama-tama, mengapa topik ini saya pilih? Karena satu, implementasi K3LH di lab Universitas Negeri Malang ini masih belum banyak ya, khususnya di lab saya. Dan lab saya termasuk lab yang baru di gedung baru A20 sehingga sangat minim pada saat ini implementasi K3LH. Kemudian hal yang kedua bahwa K3LH itu penting di mana di sana ada peralatan keamanan dan peralatan perlindungan diri yang perlu digunakan di dalam lab. Kemudian yang ketiga bahwa lingkungan lab robotika saat ini adalah lingkungan yang baru di Universitas Negeri Malang. Nah, berdasar 3 poin ini maka diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan perhatian bersama dalam penanganan peralatan dan keselamatan di lab, khususnya lab robotika melalui integrasi K3LH di lab robotika UM. Kemudian rumusan dan tujuan masalah adalah pertama, bagaimana mengimplementasikan K3LH di lab robotika UM. Kemudian rumusan masalah kedua adalah bagaimana memperluas pengetahuan tentang K3LH itu di dalam setiap personal yang ada di lab robotika UM. Sehingga tujuan dari implementasi ini nantinya diharapkan dapat mengkaji implementasi K3LH di lab robotika dan memperluas pengetahuan tentang K3LH sehingga nanti keselamatan kerja di lab robotika dapat menjadi lebih baik. Nah, inti utama dari tugas K3LH ini adalah asesmen risiko. Ada beberapa asesmen yang telah saya coba pelajari. Pertama, di dalam lab robotika, di sana tidak ada APAR. Kemudian apa bahayanya jika tidak ada APAR adalah tidak dapat memadamkan api jika ada kejadian kebakaran kecil atau semacam itu. Sehingga hal ini akan bisa menimbulkan resiko terjadinya kebakaran dan kerugian parah. Nah, tindak lanjutnya adalah bagaimana pengadaan APAR ini perlu disegerakan. Rekomendasinya adalah bagaimana segera mengadakan APAR untuk memenuhi peraturan Permen nomor 04 tahun 1980 khususnya di pasal 4 dan 8. Kemudian asesmen yang kedua di lab robotika saat ini juga masih belum ada perlengkapan kotak P3K di laboratorium sehingga tidak bisa melakukan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan dan cedera. Kemudian risikonya
bisa terjadi cedera akibat penggunaan misal tang atau mesin potong atau solder panas. Nah, tindak lanjutnya adalah bagaimana pengadaan perlengkapan P3K agar rekomendasinya dapat memenuhi peraturan Permen nomor 15 tahun 2008. Kemudian asesmen yang ketiga di lab robotika itu masih belum dilengkapi rambu-rambu visual display untuk keadaan darurat, misal jalur evakuasi, exit door, dan petunjuk lokasi APAR atau petunjuk penggunaan APAR-nya. Nah, bahayanya jika terjadi keadaan darurat maka akan timbul kepanikan. Sehingga jika terjadi kepanikan maka kemungkinan dapat menimbulkan cedera berat pada saat evakuasi. Sehingga tindak lanjutnya perlu dipasang rambu-rambu visual display dan rekomendasinya segera memasang rambu dan visual display sesuai aturan dari Badan Litbang. Kemudian asesmen yang keempat pada saat praktikum saat ini karena masih perkuliahan online dan offline, maka seringkali mahasiswa tidak menggunakan APD atau jas lab ya. Kemudian juga kadang sepatunya mungkin ya kalau sepatu mungkin masih memenuhi ya, namun bahaya kemungkinan terjadinya sengatan listrik atau kalau ada peralatan mekanik nanti dapat terjadi kecelakaan. Risikonya bisa kecelakaan kecil atau besar kalau kita sedang memanfaatkan mesin kerja. Kemudian tindak lanjutnya adalah siswa mulai ditata kembali untuk menggunakan jas lab atau APD ya. Kemudian rekomendasi juga mempersiapkan APD baik untuk siswa dan tenaga dosen ataupun laboran yang ada di lab. Kemudian yang kelima masih belum berjalannya SOP atau peraturan ya, sehingga alat dan bahan sering berserakan di meja, tidak tertata pada saat atau sesudah praktikum. Nah, peralatan praktikum ini terkadang tidak di-off-kan, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan peralatan dan memungkinkan terjadi sengatan listrik karena tidak sengaja tersentuh oleh orang lain. Sehingga risikonya ini dapat menimbulkan kerusakan dan membahayakan orang lain. Kemudian tindak lanjutnya mulai menata kembali SOP penggunaan alat dengan lebih disiplin. Dan langkah solusinya yang lain adalah mulai menyusun SOP penggunaan alat di laboratorium. Kemudian berdasar kondisi tersebut, asesmen yang terakhir adalah di lab robotika masih belum ada SOP atau tata tertib yang tegas tentang penggunaan lab. Sehingga pada saat praktikum seringkali siswa itu masih lalai dan mungkin dapat menimbulkan kecelakaan. Nah, hal ini dapat menimbulkan cedera sehingga tindak lanjut yang utama adalah mulai kita menata pembuatan SOP, mulai memasuki kawasan lab pada saat praktek dan seterusnya. Sehingga langkah akhir dari rekomendasi ini adalah kita mulai menyusun SOP di lab. Kemudian pembahasan pada saat satu urgent di lab itu kita belum mempunyai APAR, mengacu pada Permen 04 tahun 80 dan pasal 4 dan 8 di sana ada beberapa aturan peletakan APAR dan rambu-rambunya. Ini yang saya peroleh bahwa APAR itu harus diletakkan di dekat pintu nantinya, kemudian dengan jangkauan atau jarak yang ditentukan sebagaimana permen. Di sini ketinggiannya harus lebih dari 25 cm, kemudian peletakan tandanya itu tandanya paling tidak mempunyai jarak 35 cm dan seterusnya. Ketinggiannya ini paling tidak APAR itu dapat dijangkau oleh orang secara normal ya, sehingga ketinggiannya itu berkisar di 125 cm. Mungkin gambarannya seperti itu nanti jika kita sudah melakukan pengadaan APAR. Kemudian hal yang lain yang urgen dilaksanakan adalah pengadaan P3K.
di sini standar atau aturan simbolis dari P3K ini adalah kotaknya harus berwarna putih, kemudian ada tanda hijau dengan simbol yang seperti ini. Kemudian hal yang lain adalah peletakan rambu visual, di mana rambu-rambu ini sebaiknya dipasang dengan ketinggian 150 cm jika dipasang di dinding, dan jika digantung itu ketinggiannya paling tidak lebih dari 200 cm agar tidak terbentur oleh kepala seseorang ya. Ini adalah mengacu pada peraturan Badan Litbang PU. Kemudian hal yang lain perlu segera dilakukan adalah menyusun SOP, kemudian di mana SOP itu melakukan penerapan prosedur operasi standar dan motivasi kerja dalam rangka mengurangi kecelakaan kerja. Perlu dilakukan pemantauan penerapan SOP nantinya, dan SOP yang direncanakan perlu ditetapkan dengan memenuhi beberapa peraturan seperti menetapkan standar K3, menetapkan tata tertib yang harus dipatuhi, menerapkan peraturan-peraturan, mensosialisasikan peraturan-peraturan K3 kepada seluruh yang ada di lab, dan memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dari kesimpulan itu bahwa Undang-Undang Keselamatan Kerja yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja menjamin suatu proses produksi berjalan teratur, sesuai rencana, dan mengatur agar proses berjalan teratur dan sesuai rencana tidak merugikan semua pihak. Kemudian setiap tenaga kerja yang berada di lab nantinya berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian pelaksanaan K3LH ini diarahkan untuk mencegah dan meminimalisasi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Untuk itu, lab robotika masih minim kelengkapan K3LH dan perlu segera diupayakan untuk memenuhi standar yang diperlukan. Mungkin seperti itu tugas asesmen dari mata kuliah K3LH. Terima kasih. Saya tutup dari pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, monggo kita diskusikan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu ya. Ya, monggo. Ya, mungkin seperti itu tugas saya, Bu Umni, Pak Sunar. Monggo kalau ada pertanyaan. Mungkin sharing saja ya kalau di labnya Bu Umi juga bagaimana, di Pak Sunar juga bagaimana gitu. Atau gimana? Oh ya, monggo. Ya mungkin apa? Ya bukan pertanyaan ya, mungkin mungkin kira-kira apa sih untuk jangka pendek dan jangka panjangnya ya dari rencana Bu Siti Sendari, terutama terhadap sistem manajemen K3-nya ini bagaimana, dan juga bagaimana nanti hubungannya dengan UM ya, dengan UM-nya sendiri, kemudian dengan gedungnya, di gedung A20 atau A19. Nah, itu bagaimana? Mungkin sudah ada gambaran yang mau diterapkan kan? Mungkin karena ini masih lab baru, saya kira kan untuk penataannya mungkin lebih mudah lah daripada yang lab-lab yang sudah ada. Nah, kalau ini kira-kira bagaimana rencananya untuk Bu Siti? Terima kasih Pak Sunar atas masukannya. Pada saat ini memang kita masih belum, sama sekali belum ada ya standar K3LH di dalam lab. Kalau di luar karena pengembangan bangunan itu mengacu pada standar dari PP ya, tentunya evakuasi jalur-jalur itu sudah ada di luar lab, tapi di dalam itu belum ada. Sehingga hal pertama yang urgent itu adalah kita perlu menetapkan SOP kalau saya pikir, karena kita sudah mulai praktek ya. Seringkali siswa setelah sekian lama pandemi ini, mereka masih baru memegang peralatan, sehingga harus bagaimana dan seterusnya itu masih belum terbiasa. Nah, yang urgent saat ini saya pikir adalah mempersiapkan SOP dan
sudah mulai saya coba nyusun SOP-nya supaya ini berjalan kembali ya, mengembalikan mahasiswa untuk mengikuti prosedur yang ada di lab. Kemudian untuk pengadaan-pengadaan yang lain tadi, tentunya itu mengacu pada standar yang ada di UM ya. Pengadaannya mengikuti prosedur pengajuan dulu, kemudian pengadaan dan seterusnya. Nah, saat ini masih dalam proses pengajuan, Pak Sunar. Mungkin dalam 1 tahun ini kita bisa mendapatkan paling tidak peralatan ya, peralatan yang urgent seperti APAR dan P3K. Mungkin seperti itu untuk peralatan K3-nya ya. Untuk APD dan lain sebagainya itu tadi mahasiswa hanya perlu diingatkan karena mahasiswa baru sudah mendapatkan JASLab ya kalau dari UM, dan standar untuk mempergunakan apa ini namanya kaos tangan, sepatu yang sesuai, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Sunar jawaban saya. Terima kasih. Iya. Ya mungkin permasalahannya hampir sama ya. Untuk SOP itu sepertinya kemarin yang Pak Mirsa juga belum ada SOP dan lain sebagainya. Nah, sepertinya apakah ini tidak sebaiknya terorganisir dari UM gitu kan? Iya, betul. Sebenarnya di perguruan tinggi yang lain itu K3-nya itu sudah terorganisasi secara struktural, secara baik lah, misalnya di Gadjah Mada, di UNER, nah itu kan sudah ada. Iya, betul. Ya kemarin juga saya mulai menata ya SOP-nya harus seperti apa, mungkin dengan sharing, meskipun lab-nya itu nanti berbeda-beda, kita bisa mendapatkan satu bentuk SOP yang unik ya untuk di Universitas Negeri Malang. Mungkin ini bisa kita sambungkan ini ke Pak Wadek 2 atau Pak Wadek 1 yang menangani sarana dan prasarana ya Pak Sunar ya. Di Pak Sunar bagaimana? SOP-nya juga berjalan? Juga belum sama. Oh, okay. Kita juga rencananya juga mau menyusun SOP juga. Terima kasih. Ya, Bu Titi, terima kasih. Bu Umi, ada pertanyaan? Iya, saya mungkin menyambung saja ya, menyambung dari pertanyaan Pak Sunar tadi, juga dengan diskusi ini tadi kan berkaitan dengan SOP gitu ya. Nah itu kan kebetulan ya saya itu kan di penjaminan mutu, jadi sedikit banyak ya berurusan dengan SOP. Iya betul. Kita kan juga membuat SOP, tapi memang SOP bukan K3LH, SOP untuk pengajarannya untuk penggunaan lab oleh mahasiswa, itu prosedurnya seperti apa, itu sudah ada. Tapi kalau untuk SOP yang tentang K3LH ini memang belum ada. Jadi memang rekomendasi ini memang perlu kita usulkan gitu, karena memang perlu gitu ya. Jadi maksudnya dan penting untuk keselamatan kerja mahasiswa maupun dosen dan laboran. Oke. Ya berarti kita sepakat semua ya bahwa memang SOP ini adalah hal pertama yang perlu kita diskusikan bersama di UM gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Sunar, Bu Umi, mungkin untuk presentasi saya cukup ya? Iya, monggo silakan. Terima kasih. Saya stop record dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Pak Sunar dan Bu Siti Sendari yang telah dapat hadir untuk kita diskusi pada malam hari ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah matrikulasi K3LH oleh Profesor Nasir. Namun saya mungkin nanti tidak bisa full ya Bu. Jadi maksudnya saya lebih langsung fokus ke asesmennya. Mungkin nanti kalau untuk yang makalah full saya kirim untuk tugas yang Prof. Komaria. Oke, ini saya mulai presentasi saya. Jadi di sini saya asesmen K3LH ya, K3 di lab bakery, terutama pada analisis bahaya pada proses pembuatan roti. Ini kebetulan Pak Sunar
ketua labnya ya di jurusan kami, sehingga mungkin sangat paham tentang kondisi lab, dan ini yang saya presentasikan adalah kejadian-kejadian secara umum. Ini. Analisis bahaya pada analisis bahaya pada lab bakery itu kepada proses pembuatan roti itu ada beberapa tahapan ya. Jadi pertama itu adalah pada proses pembuatan adonan. Nah, ini bahayanya di sini ini adalah lantainya licin ya. Jadi sering terjadi pada lab itu adalah lantainya itu licin. Nah, resikonya kalau lantai licin itu adalah bisa terpeleset ya. Di sini kalau misalnya pada pabrik itu kan pekerja. Nah, kalau kami di lab ya mahasiswa tentunya. Ini kalau lantai licin ini ada risiko terpeleset. Sehingga untuk mencegah untuk tindak lanjut atau rekomendasinya adalah di sini adalah mencegah terjadinya ceceran tepung dan ceceran air pada lantai. Jadi ini lebih pada SDM-nya ya. Jadi itu tadi bisa dicantumkan di dalam SOP nantinya ya. Terus kemudian yang kedua, bahaya yang kedua itu adalah gerakan yang berulang dan monoton. Jadi ini maksudnya gerakan di dalam proses adonan itu kan memang ada kegerakan yang monoton dan berulang yang dalam waktu yang lama, sehingga ini dapat menyebabkan nyeri atau pegal pada bagian-bagian tertentu. Nah, kemudian rekomendasinya di sini adalah meminimalisir ragam gerakan berulang dan monoton dengan rotasi periodik, atau ini mungkin nanti bisa saya tambahkan juga dengan proses mekanik ya, jadi mesin yang otomatis. Jadi kalau dibantu dengan mesin yang otomatis ini kalau misalnya pada perusahaan itu bisa seperti ban berjalan, tapi kalau kita di lab itu mungkin bisa seperti mesin pengaduk otomatis begitu. Ini untuk rekomendasinya. Kemudian bahaya yang ketiga ini adalah mesin yang tidak terkendali ya. Mesin yang terkendala, maaf ya. Mesin yang terkendali ini maksudnya kalau ada mesin berjalan tidak semana mestinya. Ya, jadi misalnya kalau tadi di pabrikasi ban berjalannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau kami di lab berarti mesin pengaduknya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu biasanya itu adalah kaitan dengan aliran listrik ya. Jadi biasanya ada masalah di elektrikalnya ya, jadi itu biasanya bisa sampai ke kebakaran. Nah, ini untuk rekomendasinya itu adalah peningkatan pengawasan pada potensi bahaya hubungan arus pendek ke lantai produksi. Nah, kemudian bahaya yang keempat itu adalah tangan terjepit mesin penggiling. Jadi pada adonan itu ada mesin penggiling. Nah, ini kalau pada perusahaan bisa pekerja yang terjepit mesin penggiling roti. Kalau kami di lab itu untuk mesin penggiling kayaknya kita belum punya ya Pak Sunaria. Yang ada kan mesin untuk mengadonan itu kan mixer itu ada ya, mixer dough. Tapi kalau mesin penggiling di sini kami di lab sepertinya belum ada ya Pak ya. Iya. Kalau penggiling kayak bikin mie gitu ya, Pak ya? Ini kalau mesin penggiling ini sebenarnya mungkin maksudnya juga mixer dough itu ya. Mixer dough itu kalau di kami di lab. Nah, ini sebenarnya kalau di perusahaan kan biasanya mixer dough-nya bisa satu rangkaian dengan ban berjalan tadi, sehingga ada kemungkinan terjepit pada bagian-bagian itu. Tapi mungkin kalau kami di lab itu kejadian ini
peluangnya cukup kecil ya, karena mesinnya kan juga kecil gitu. Nah, terus kemudian untuk rekomendasinya itu adalah dengan shift kerja atau ini pengelompokan ya. Jadi maksudnya kerja kelompok kalau di lab ya. Jadi kalau di perusahaan kan bisa dengan shift kerja. Nah, kalau di lab itu bisa diatur dengan kerja kelompok. Nah, untuk asesmennya itu saya ini mengacu belum ke permen nanti ya. Cuman ini pada suatu penilaian risiko berdasarkan nilai kemungkinan dan nilai keparahan. Nah, di sini diberi skor kali 4 ya untuk ke peluang itu kemungkinannya 4, kemudian untuk keparahan 2 dan 2 sehingga untuk nilai ininya potensi bahaya itu total nilainya 4 untuk yang lantai licin. Nah, ini saya menentukan nilai ini juga ada referensinya ya. Jadi nanti mungkin tidak sama dengan teman yang lain, tapi ini saya ada referensi yang saya gunakan sehingga saya mencantumkan asesmennya seperti ini. Kemudian untuk gerakan yang berulang ini memiliki nilainya 12 ya. Jadi untuk nilai kemungkinannya 4, keparahannya 3. Kemudian untuk bahaya ini potensi bahaya mesin yang terkendala ini nilainya 9. Nah, itu untuk nilai kemungkinannya 3 dan keparahannya 3. Kemudian untuk bahaya terjepit ini nilainya adalah 6, kemungkinannya 2 dan keparahannya 3. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah pada proses pemanggangan adonan. Nah, pemanggangan adonan ini bahaya yang terjadi itu ada yang sama dengan proses yang pertama tadi, yaitu pembuatan adonan. Itu adalah gerakan yang berulang dan monoton. Kemudian bahaya yang kedua itu terkena alat pemanggang. Dan bahaya yang ketiga itu adalah ruangan yang panas. Karena ini kalau kompor oven itu nyala semua, ruangan itu cukup panas sekali ya. Nah, ini sama dengan yang adonan tadi, ada alat yang kadang terkendala. Untuk bahaya yang 1 dan 4 mungkin tidak terlalu saya bahas ya, karena untuk risikonya itu hampir sama dengan yang pembuatan adonan. Nah, di sini yang saya bahas ini adalah bahaya yang kedua, yaitu adalah terkena alat pemanggang dan ruangan yang panas. Ruangan yang panas ini mencolok sekali ya di lab. Mungkin Pak Sunat juga bisa mengetahui ya dan merasakan, terutama ini kalau di lab bakery ya, itu memang kalau lagi oven nyala semua, itu ruangan itu panasnya luar biasa itu ya. Nah, itu bisa menyebabkan kelelahan, kemudian juga ngantuk. Nah, kemungkinan juga ada kesalahan kerja. Nah, kemudian juga terjadi stres pada suhu lingkungan. Nah, rekomendasi yang diberikan itu adalah kalau pada perusahaan itu adalah memberikan masa orientasi kerja pada pekerja, dan kalau kami pada mahasiswa ya memberikan pelatihan, maksudnya briefing, kita memberikan konsultasi, arahan, yaitu kalau di kampus ya. Kemudian di lab itu juga kami merekomendasikan adalah ditempatkannya pendingin dan blower pada ruang produksi itu untuk meminimalisir suhu yang sangat panas. Kemudian ini sama ya, pengawasan pada potensi bahaya tadi. Nah, untuk nilai asesmennya sama, ini untuk untuk alat pemanggang itu memiliki nilai 12, dan kemudian untuk ruangan yang panas itu nilai asesmennya di sini adalah 8. Nanti untuk perinciannya itu nilai kemungkinan yang untuk ruangan itu nilai kemungkinannya 4 dan nilai keparahannya 2.
Nah, proses selanjutnya itu adalah proses pada pendinginan. Proses pada pendinginan roti ini sebenarnya pengistirahatan ya. Jadi ini relatif tidak terjadi bahaya ya. Ini sama gerakan yang monoton tadi kan sama saja dengan yang mulai dari adonan. Jadi ini sebenarnya pada proses pendinginan roti ini hampir tidak terjadi ya bahayanya. Tapi di sini potensi bahaya memiliki nilai yang cukup tinggi 12 ya, karena kemungkinannya cukup besar 4 dan nilai keparahannya 3. Karena gerakan berulang yang monoton ini bisa menyebabkan ini kesalahan kerja. Nah, ini yang menyebabkan nilainya itu tinggi ya. Jadi assessment nilainya itu tinggi. Kemudian yang terakhir di sini adalah proses pengemasan. Jadi setelah pemanggangan, jadi dipanggang, itu kemudian dikeluarkan dari oven, maka yang dilakukan adalah proses pengemasan produk. Nah, pengemasan produk ini bahaya yang mungkin terjadi itu adalah tangan masuk ke dalam alat pemotong roti, atau mungkin tangan bisa terkena mesin pengupas roti, atau bisa terkena pisau ya kalau misalnya itu roti dipotong itu. Cuman kalau kami di lab ini tidak ada ya alat pemotong roti. Alat pemotong roti ada nggak Pak di lab ya, di lab bakery? Yang baru-baru ada juga yang dari P3TB itu. Oh, ada tapi belum pernah digunakan ya. Ya, tapi kan berarti peluang-peluang bahaya ini ada kemungkinan muncul ya. Jadi karena kami di lab ternyata juga sudah ada alat baru ya, kemarin ada hibah gitu. Nah, ini bahaya-bahaya ini menyebabkan resiko mahasiswa atau pekerja di sini ya mengalami luka karena terkena alat-alat tadi, alat pemotong maupun alat pengupas maupun pisau. Kemudian rekomendasi yang kami berikan ini adalah memberikan alat pelindung diri pada pekerja ya, jadi APD mungkin ya, alat pelindung diri atau APD. Kemudian juga memberikan proteksi atau pelindung pada alat tersebut sehingga meminimalisir peluang terjadinya kecelakaan. Kemudian yang ketiga, kalau pada perusahaan ini bisa pemberlakuan jam istirahat dan hari libur. Nah, kami kalau di lab ini untuk pemberlakuan jam istirahat dan hari libur ini, kalau hari libur kan kita mengikuti hari libur akademik ya. Tapi kalau untuk istirahat ini ya perlu disusun SOP bagaimana mengatur rolling mahasiswa ini. Jadi maksudnya yang praktek supaya tidak terjadi kelelahan gitu ya, sehingga berisiko terjadinya kecelakaan kerja seperti ini. Nah, untuk asesmennya ini kalau untuk yang terkena mesin pemotong ini nilainya 6 karena kemungkinannya juga kecil ya, tapi parahannya cukup besar. 2 dan 3. Kemudian untuk yang terkena mesin pengupas ini 9 karena peluangnya cukup besar dan keparahannya sama dengan yang bahaya terkena mesin pemotong. Nah, kalau kena pisau ini memang nilainya yang paling kecil karena memang biasanya pisau ini relatif lebih aman ya, karena biasanya manual begitu, masih digunakan manual sehingga kadang tidak membutuhkan kecepatan yang seperti 2 alat yang sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadinya itu cukup besar tapi tidak terlalu parah sehingga nilai keparahannya 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan, dan mungkin nanti untuk makalahnya akan saya lengkapi mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan.
Begitu Pak Sunar, Bu Siti, Ya. monggo kalau ada yang ditanyakan atau bagaimana, silahkan. Terima kasih Bu Umi. Mungkin di stop share dulu biar bisa Oh iya. berbincang kita ya. Oke. Ya. Terima kasih Bu Umi, presentasinya Pak Sunar mungkin Bu Umi dan Pak Sunar lebih paham ya. Kalau saya sih membacanya ternyata baru sadar kalau lab bakery pun ada bahayanya. Saya pikir bikin roti ya wis. Ternyata ada banyak bahayanya. Even di lingkungan labnya itu sendiri ya licin, ternyata mungkin juga ya berbahaya. Kalau antisipasinya kira-kira seperti apa ya Bu Umi kalau di lab? Kalau bahayanya kan licin, apa cuman menghindari itu ataukah perlu ditambah apa anti selip atau apa gitu yang mungkin kalau di perusahaan kira-kira gimana ya, di hotel atau bagaimana itu kalau area kerjanya gimana ya? Bisa langsung saya jawab ya? Iya. Iya, jadi tadi kan kalau yang untuk lantai licin tadi kan kami rekomendasikan kan menghindari terjadinya ceceran begitu ya. Iya. Ceceran tepung dan air terutama Iya. itu kan penyebab licin. Jadi meskipun kandang lantai sudah dibersihkan, tapi kalau misalnya cara kerjanya itu enggak sistematis sehingga banyak terjajar, itu kan bisa menyebabkan lantai licin dan kecelakaan kerja. Nah, itu selain itu kan tadi bisa ditambahkan ya untuk memperlengkapi APD. Jadi mungkin sepatu boot gitu ya. Sepatu boot itu kalau di dapur, kalau dapurnya itu misalnya besar kayak dapur hotel gitu ya, itu kan besar. Itu kalau licin itu ya idealnya ya harus sepatu karet memang. Jadi ada sepatu khusus gitu supaya tidak terpeleset. Jadi gitu. Bukan ditambah anti slip lantainya gitu bukan ya kalau di perusahaan ya Bu Umi? Selama ini kalau yang di industri jasa boga itu memang kalau di hotel itu belum pernah dijumpai ya, belum pernah menjumpai gitu. Kalau untuk yang anti slip mungkin nanti kalau misalnya memang ada itu apa mungkin bagian dari konstruksi bangunan ya. Karena kan kalau bagian dari konstruksi bangunan mungkin teman-teman dari sipil yang lebih paham ya bagaimana mengatasi anti-slip. Iya, berarti sudah didesain gitu ya? Ya. Memang. Jadi kalau misalnya biasanya ya desainnya kalau itu sudah ada standar mungkin ya. Ya kalau kami kan di pengguna begitu ya. Jadi di pengguna itu mungkin tidak sampai ke sana. Jadi lebih kepada memperbaiki mekanisme kerja begitu dan persiapan pemberian alat pelindung diri ya. Jadi seperti sepatu karet tadi. Ya. Kalau terkait alat-alatnya tadi Bu Umi tadi ada blender pengaduk, kemudian ada pisau. Itu kira-kira pisau berupa mesin ataukah pisau manual atau seperti apa kalau saat ini di lab itu Bu Umi? Kalau saat ini di lab untuk mesin mixer do itu kalau untuk adonan pakai mixer do itu ya Pak Sunar ya? Ya, untuk berapa kapasitas adonan. Berapa kilo itu? Ada yang 3, ada yang 5 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Itu lumayan gede kalau itu ya? Ya, lumayan. Mau tangan lumayan juga itu kalau segitu. Kalau pisaunya kayak gimana Pak Sunar Bu Umi? Kalau pisau kami macam-macam ya. Kalau untuk roti itu ya memang ada pisau roti khusus begitu ya. Dan memang biasanya kalau pisau roti itu tidak setajam pisau untuk daging misalnya ya. Sehingga tadi kan makanya di assessment-nya untuk nilai peluangnya memang cukup besar 3 ya. Tapi tingkat keparahannya nggak terlalu, cuma 1. Karena memang biasa karena memang ini pisaunya nggak terlalu tajam. Jadi kadang malah ada bergerigi begitu ya pisau roti itu sehingga memang tingkat keparahannya itu nggak terlalu parah ya. Jadi nggak lukanya itu mungkin nggak sampai ini kalau untuk roti ya. Tapi kalau untuk daging itu memang harus tajam ya. Jadi kalau itu misalnya di bagian produksi, lab produksi itu mungkin peluang kena pisau itu jadi tinggi dan keparahannya juga tinggi. Tapi karena ini di lab bakery ya itu tentunya pisau yang kita gunakan adalah juga pisau roti. Nah, kalau pisau roti itu memang tidak terlalu tajam. Ya.
Terima kasih Bu Umi. Memotong itu ya seperti roti Ya. tawar itu loh Iya. Bu Siti. Si roti tawar kan, nah itu ada slice kecil-kecil. Nah, ada alat pemotong seperti itu. Jadi. Iya. Iya. Baru memahami juga kalau dengan sharing seperti ini kita jadinya tahu situasi lab rekan-rekan di tempat yang lain ya. Ya. Memang kan ya. Kalau SOP-nya sudah ada Bu Umi di tempat Bu Umi. Ya, kalau tadi saya sampaikan, kebetulan kan saya juga menyusun SOP ya. Untuk lab ini sebenarnya juga ada, tapi bukan pada aturan keselamatan kerjanya, bukan pada K3-nya, lebih pada prosedur penggunaan lab. Jadi mahasiswa harus lapor kemana, kemudian harus mempunyai buku catatan, kegiatan di lab, gitu-gitu. Jadi bukan pada keselamatan kerja, pada K3-nya itu belum ada. Iya. Berarti ini problem kita bersama ya Bu Umi, Pak Sunar. Iya, yang harus. Ya, mungkin seperti itu dulu diskusi kita nggih. Bu Umi, Pak Sunar. Terima kasih atas presentasinya Bu Umi, Pak Sunar. Semoga hasil diskusi kita ini bisa bermanfaat untuk institusi kita gitu ya. Iya. Baik. Terima kasih. Kita tutup dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi atau paparan dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 mahasiswa. Apabila kita dapat simpulkan, di sini dapat kita ambil beberapa poin, yaitu yang pertama, dari setiap kegiatan yang dilakukan di laboratorium itu dapat menimbulkan beberapa potensi bahaya dan risiko yang dapat dikategorikan berdasarkan nilai tingkat kemungkinan terjadi, nilai tingkat dampak yang terjadi, dan nilai tingkat keparahannya. Nah, untuk dapat mereduksi atau mengeliminasi hal-hal yang terjadi tersebut dapat dilakukan alternatif 5 pendekatan, yaitu yang pertama yaitu dengan eliminasi atau dengan menghilangkan secara permanen sumber bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dengan substitusi atau menggantikan bahan atau peralatan yang menimbulkan potensi bahaya. Kemudian yang ketiga adanya rekayasa teknik di sini atau engineering control dengan mengubah struktur suatu objek agar orang tersebut dapat aman mengendalikan alat. Kemudian yang keempat adalah dengan pengendalian administrasi atau sesimpel di sini kita menyusun sebuah sistem kerja atau prosedur atau SOP yang lebih kita akrab kenal agar orang ini dapat istilahnya menghindari potensi-potensi bahaya yang terjadi pada setiap kegiatan yang ada di lab. Kemudian pendekatan yang paling sederhana yaitu dengan membekali dan mengenakan alat pelindung diri yang diberlakukan kepada seluruh sivitas akademika yang menggunakan lab tersebut. Cukup sekian, kita akhiri paparan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.